misalnya ada satu kurikulum atau satu mata pelajaran tertentu untuk pembahasan tentang nilai-nilai anti korupsi, ataukah misalnya dalam setiap beberapa kesempatan kita mengedukasi dulu pendidik-pendidiknya atau guru-guru. Nah, kenapa ini penting pendidikan pendidikan dasar itu? Karena kita tahu bahwa justru di generasi muda inilah yang nanti 5 tahun 10 tahun kan akan menggantikan kita. Jadi kalau misalnya dari awal kita edukasi dia berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi, ya kedepannya ketika dia menjadi pemimpin ataupun ketika menjadi penyelenggara negara, insya Allah bisa mengurangi itu resiko-resiko untuk melakukan korupsi. Sampai sejauh ini sudah sampai mana? Perwalinya sudah, nah sekarang kita tinggal implementasinya. Dan kami akan nanti diskusi dengan teman juga di Budora. Karena ini kan sudah berganti, kalau tidak salah waktu itu hadisnya itu masih Pak Mamur. Pak Mamur sudah berganti. Nah sekarang kita akan tidak lanjuti kembali untuk implementasi. Nanti sistemnya sekolah percontohan seperti itu atau seperti apa? Salah satu itu opsi yang kita mau pilih, apakah nanti kita akan memilih salah satu sekolah jadi percontohan bagaimana nilai-nilai anti korupsi itu tertanam dari pendidikan dasar. Oke. Kalau dari sisi saya selaku aktif, setahu saya itu pekerjaan itu memang sudah putus kontrak yang pertama. Nah, kemudian saat ini sedang untuk proses mencari penyedia yang akan mengerjakan kelanjutannya. Nah, diharapkan bahwa pekerjaan itu nanti akan selesai tahun ini. Karena kalau dari sisi progres kurang lebih sudah sekitar 60 fisiknya, jadi masih ada 40, itu kemudian nanti akan dilelang dan dipilih penyedianya yang mengerjakan, diusahakan untuk selesai tahun ini, karena itu termasuk sumber dana PN dan harus ditetapkan tahun ini. Mudah-mudahan itu tidak auditnya apa tidak ada temuan Pak? Saya bukan dalam konteks mengaudit, yang ada saya sekarang ini adalah sudah pernah kami melakukan review terkait dengan bobot fisik pekerjaan batas saat pemutusan kontrak, dan saat ini sedang mereview HPS untuk persiapan dilelang kembali pekerjaan lanjutannya. Misalnya ada satu kurikulum atau satu mata pelajaran tertentu untuk pembahasan tentang nilai-nilai anti korupsi, ataukah misalnya dalam setiap beberapa kesempatan kita mengedukasi dulu pendidik-pendidiknya atau guru-guru. Nah, kenapa ini penting pendidikan dasar itu? Karena kita tahu bahwa justru di generasi muda inilah yang nanti 5 tahun 10 tahun kan akan menggantikan kita. Jadi kalau misalnya dari awal kita edukasi dia berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi, ya kedepannya ketika dia menjadi pemimpin ataupun ketika menjadi penyelenggara negara, insya Allah bisa mengurangi itu resiko-resiko untuk melakukan korupsi. Sampai sejauh ini sudah sampai mana? Perwalinya sudah, nah sekarang kita tinggal implementasinya. Dan kami akan nanti diskusi dengan teman juga di Budora. Karena ini kan sudah berganti, kalau tidak salah waktu itu hadisnya itu masih Pak Mamur. Pak Mamur sudah berganti. Nah sekarang kita akan tidak lanjuti kembali untuk implementasi. Nanti sistemnya sekolah percontohan seperti itu atau seperti apa? Salah satu itu opsi yang kita mau pilih, apakah nanti kita akan memilih salah satu sekolah jadi percontohan bagaimana nilai-nilai anti korupsi itu tertanam dari pendidikan dasar. Oke. Kalau dari sisi saya selaku aktif, setahu saya itu pekerjaan itu memang sudah putus kontrak yang pertama. Nah, kemudian saat ini sedang untuk proses mencari penyedia yang akan mengerjakan kelanjutannya. Nah, diharapkan bahwa pekerjaan itu nanti akan selesai tahun ini. Karena kalau dari sisi progres kurang lebih sudah sekitar 60 fisiknya, jadi masih ada 40, itu kemudian nanti akan dilelang dan dipilih penyedianya yang mengerjakan, diusahakan untuk selesai tahun ini, karena itu termasuk sumber dana PN dan harus ditetapkan tahun ini. Mudah-mudahan itu tidak auditnya apa tidak ada temuan Pak? Saya bukan dalam konteks mengaudit, yang ada saya sekarang ini adalah sudah pernah kami melakukan review terkait dengan bobot fisik pekerjaan batas saat pemutusan kontrak, dan saat ini sedang mereview HPS untuk persiapan dilelang kembali pekerjaan lanjutannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.